Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan ke metode harga jual eceran terkait dengan persediaan. Kita masih berputar ke persediaan ya untuk materi pada hari ini. Di sini metode harga jual eceran merupakan metode yang digunakan untuk menaksir nilai sediaan tanpa melakukan perhitungan fisik di akhir periode. Cost di sini maksudnya penilaian atau nilai persediaan atau harga dasar dari nilai sediaan tersebut, atau harga pokok, bisa juga dikatakan harga pokok dari nilai sediaan tersebut tanpa melakukan perhitungan fisik di akhir periode. Yang berikutnya yaitu metode ini biasanya ditetapkan pada supermarket atau swalayan atau yang lainnya yang memiliki berbagai jenis barang. Ini ketentuan untuk metode harga jual eceran terkait sama sediaan awal, jumlah pembelian, jumlah barang ya yang dituangkan dalam dua cost dan HJE, sedangkan untuk penjualan itu selama satu periode dalam HJE. Untuk menghitung persentase cost-nya, yaitu dihitung dengan barang tersedia dijual menurut cost dibagi dengan barang tersedia dijual menurut harga jual eceran. Untuk metode di sini ada 3 yang digunakan, yaitu metode harga rata-rata hitung, MTKP dan MTKP. Bisa dikatakan juga LIFO dan FIFO ya. Nah, sedangkan untuk menghitung persentase cost-nya yaitu barang tersedia dijual menurut cost dibagi dengan jumlah tersedia dijual menurut harga jual eceran. Untuk penaksiran cost sediaan berdasarkan harga jual eceran atau rata-rata, ini contohnya ya. Nah, di sini diketahui sediaan awalnya 120, harga jual dari 120 ini adalah 200. Kemudian pembeliannya adalah 520, harga jualnya adalah 800. Jadi di sini harga tersedia untuk dijual nilainya adalah harga pokoknya adalah 640. Sedangkan harga jual dari 640 ini adalah 1 juta. Kemudian kita tentukan persentasenya. Persentasenya itu dihitung dari cost dibagi dengan HJE. Ini sudah ada ya menurut costnya ya. 640 dibagi 1 juta jadi ketemunya 64%. Nah, di sini dikurangi dengan penjualan yaitu 700, 1 juta dikurangi 700 jadi ketemunya adalah 300. Jadi sediaan akhir harga jual eceran adalah 300.000. Untuk menentukan berapa sih taksiran cost atau taksiran nilai sediaan yang harus dicantumkan di neraca, yaitu dikalikan 64% dari persentase yang sudah dihitung tadi, persentase cost-nya dikalikan dengan pengurang atau sediaan akhir HJE itu sendiri. Berarti 64% dikali 300 jadi ketemunya 192.000. Kemudian kita lanjut, penaksiran cost sediaan akhir atau metode harga jual MPKP atau MTKP. Masih ingat ya, MPKP itu masuk pertama keluar pertama, MTKP masuk terakhir keluar pertama ya. Atau bisa dikatakan dengan kalau istilah Inggrisnya LIFO sama FIFO ya, first in first out, last in first out ya. Di sini sediaan awalnya 120 dan HJE-nya sama dengan soal yang tadi. Barang tersedia untuk dijual 640, kemudian HJE-nya 1 juta. Kemudian di sini jualnya 700, kemudian sediaan akhir HJE-nya adalah 300. Kemudian di sini kita tentukan 2 persentase cost di sini yaitu sediaan awal dan sediaan dari pembelian itu sendiri. Kenapa berbeda dengan yang rata-rata? Kalau rata-rata kan dihitung langsung berdasarkan persediaan yang berhasil dijual, sedangkan untuk ini berarti kedua-duanya ya, sediaan awal dihitung, kemudian HJE untuk cost sediaan awal dihitung, untuk persentase cost pembelian juga dihitung. Sorry ya, untuk persentase cost sediaan awal dihitung dan persentase cost pembelian juga dihitung. Jadi hitungannya 120 dibagi 200 dikali 100. Kemudian untuk pembelian 520 dibagi 800, 520.000 dibagi 800.000 dikali 100 jadi ketemunya 65%. Kemudian untuk menghitung sediaan akhir MPKP masuk pertama keluar pertama berarti diambil dari bawah ya, bukan dari atas. Kenapa demikian? Karena ini kan yang sudah terjual secara otomatis ya. Berarti bukan dari atas ya. Kalau misalnya melihat dari
pertemuan yang sebelumnya atau metode MTKP metode fisik, kan ini yang dilihat fisiknya, berarti kita ngambilnya dari bawah ya, kebalikan dari ininya ya. Nah, yang diambilnya berarti sini untuk MPKP 65%. Persentase yang digunakan di sini adalah 65% yang dilihat dari kos bagi HJE yang di sini ya. Jadi dikali 300.000. 300.000 ini pas ya, ini 800 jadi 300 ya. Ini pas ya. Lebih sih, tapi maksudnya itu cukup untuk mengambil sediaan akhir yang dari bawah, yaitu 300.000. Jadi 65% dikali 300.000, jadi kos sediaan berdasarkan MPKP yaitu 195.000. Kemudian taksiran kos sediaan akhir MTKP berarti diambilnya dari atas. Ini sediaan akhir, bukan masuk sediaan akhir, berarti sisa kesediaan akhirnya pasti yang dari atasnya ya, untuk sediaan akhirnya ya. Kemudian di sini masuk terakhir keluar pertama, secara otomatis ini kenapa kok dari atas ya? Karena ini kan nilai dari MTKP masuk terakhir keluar pertama, secara otomatis pembelian yang ada di sini penjualan yang ada di 800.000 ini berarti dia akan berkurang ya, karena dia keluar pertama kali, berarti karena ini persediaan akhir berarti diambilnya dari awal ya. Berarti yang berikutnya 60% kali 200, di sini diambil 200 ya. Jadi ketemunya 120, kemudian 65% dikali 100 diambilnya dari sini ya. Sedangkan 60% ini diambil dari sini ya, ketentuannya sediaan awal dan kos pembelian 65% ya. Sehingga hasilnya untuk MTKP yaitu 185 ya untuk kos sediaannya. Berbeda dengan MPKP, kos sediaan akhirnya adalah 195.000. Ada selisih ya. Ini sudah selesai untuk metode harga jual eceran, tidak begitu banyak dan tidak ada soal latihan ya. Adapun kiranya ingin ditanyakan bisa melalui grup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.